Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada, sabarataan, topik kita hari ini adalah tentang jangan remehkan ulun. Dalam pergaulan kita sehari-hari atau dalam proses kehidupan kita menuju hidup kita yang lebih baik, itu biasanya rasa-rasanya tuh kadang mungkin kita kadang mengalami yang arahnya tuh penghinaan ataupun kritikan ataupun cacian atau apapun kalimat-kalimat nang kada baik lawan kita, nang meolah kita tuh rasa down, rasa kada nyaman dan rasa kita tuh kada berenergi lagi akhirnya. Nah, itu hampir pasti sudah. Siapapun kita, kayak apapun hebatnya kita, dan bagaimanapun baiknya kita, itu biasanya selalu ada orang yang iri dengki atau beda pendapat lawan kita, yang akhirnya berusaha menjatuhkan kita atau pendapat-pendapat kita. Nah, pada saat itu artinya kita ada di posisi bawah, karena kita dalam keadaan kurang bersemangat, merasa down, merasa ada sedikit putus asa dan sebagainya. Pada saat itu manusia dihadapkan oleh dua pilihan yang mungkin kita rasakan itu adalah apakah kita ini jatuh selama-lamanya, kada simbangkitan lagi, imba dijatuhkan orang tadi tuh, putus asa sama sekali, total, game over. Atau kita mau ulah pilihan yang kedua, kita bangkit sekali lagi atau bahkan melompat lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Hari ini kita ditimpa masalah, down kita. Nah, curhat aja sama orang, curhat aja sama orang yang tepat, curhat aja sama wadah yang tepat menurut pian. Tetapi kalau menurut ulun, wadah curhat yang paling pas itu yang nyata itu bukan di Facebook, lain di Instagram dan lain sebagainya, itu kada pas gesan pian. Itu ngarannya mengumbar aib. Tapi yang paling pas itu adalah pian larikan kepada zat yang maha membolak-balik hati, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengatasi semua persoalan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga yang memedahkan bahwa la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kada mungkin Allah itu membebani seorang makhluknya di luar kemampuannya, di luar daya jangkaunya. Artinya Allah ketika menurunkan sebuah masalah, sidin tahu sudah takarannya. Kada mungkin lebih, kapasitas kita itu sudah terukur. Cuma kada ada salahnya pian bangkitkan aja, emosi pian keluarkan, unek-unek, habisakan semua. Bahkan kalau perlu menangis saja kada apa-apa, emosinya dikeluarkan, apalagi di tengah malam. Insya Allah ide-ide akan berdatangan imbahnya. Menangis saja dan doa pian itu kada perlu untuk menghilangkan masalahnya, tapi pian mintalah pundak nang kuat, bahu nang kuat. Daya di dalam batin kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, itu yang dipinta kepada Allah. Allah sangat senang. Ujar Allah, ini hamba pilihanku. Orang ini kada minta dihilangkan masalahnya, tapi inya minta diberi kekuatan. Artinya inya minta latihan kepada Allah. Allah akan kasih. Luar biasa. Jadi setiap masalah itu pasti membuat kita lebih dewasa daripada sebelumnya. Gagal satu kali, hinaan satu kali, cacian berkali-kali, itu pasti membuat kita lebih dewasa daripada sebelumnya. Maulah roti, kamanisan, kada ada orang yang mau nukar, bahkan ada yang menyambati ini itu dan lain sebagainya. Ada nyaman kita mendengar. Kita berjual roti ini, bantat rotinya, ada nyaman rasanya. Akhirnya banyak orang meremehkan, kada pantas kita berjualan roti dan lain sebagainya, bla bla bla, yang maulah telinga kita panas, akhirnya kita down. Nah, pada saat itu sebenarnya Allah memberikan pelajaran lawan kita, kayak apa cara maulah roti yang lebih bagus daripada sebelumnya. Apalagi kalau kita coba berkali-kali, ulah roti 1, roti 2, roti 3, sampai 10 roti. Akhirnya lama-lama kita jadi lihai maulah roti. Dan pada akhirnya kita menjadi tukang roti yang paling hebat di tempat kita. Pelanggan pun mulai berdatangan kepada kita. Nah, itulah cara Allah mendewasakan kita. Ada mungkin kita tiba-tiba ada bekal sama sekali untuk menjadi ahli masak, ngolah roti langsung, wow, jadi kalah roti kalah roti boy dan lain sebagainya. Itu impossible, ada mungkin. Nah, ratusan kali bahkan percobaan yang harus kita lalui
untuk menghasilkan protein yang paling enak. Gagal mengolah kita dewasa bangkit lebih bagus daripada sebelumnya, itu ibarat anak panah. Anak panah itu kadang mungkin melesat kalau kita ada tarik mundur seperti ini. Nah, harus ada kita merelakan kesempatan untuk ditarik mundur. Sama kayak hidup kita, kalau hendak maju terus, ada kawa, itu harus ada sekali kita tuh mundur, yang tujuannya itu maulah kita melompat lebih jauh lagi. Nah, tapi hadiah yang paling gana daripada itu semua, daripada kegagalan, daripada hinaan, cacian dan lain sebagainya itu adalah maulah ego kita itu hilang. Karena siapa tahu pian dihina orang itu dasar bujur. Nah, dengan adanya hinaan yang maulah energi pian jatuh, pian menjadi nol, akhirnya ego-ego pian hilang. Siapa tahu pian pernah sombong, iri dengki, atau dendam lawan siapakah yang maulah batin pian itu tercengkram oleh ego pian seorang. Jadi kesempatan untuk bahasa agamanya itu membersihi diri kita. Semakin kita bersih, semakin ide-ide cemerlang berdatangan, dan saat itulah Tuhan tahu bahwa keberhasilan pasti akan menghampiri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.